Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, ini saya ada TV Koka 24 inch dan begini keadaannya ya. Ini kalau dihidupkan selalu mati sendiri ya. Dan bisa hidup normal memang, tapi beberapa detik atau kadang bisa bertahan agak lama begitu ya. Dan dia mati. Nah, ini mati TV-nya ya. Dan lampunya berubah lagi ke merah. Nah, itu setelah dipencet tombol on dan dia bisa hidup lagi ya. Dia bisa hidup dan nanti mati lagi. Nah, dia hidup normal. Tapi dalam beberapa saat dia akan mati sendiri. Dan begitu seterusnya. Kalau sudah mati ya begini, mati terus ya. Oke, akan kita bongkar saja TV ini untuk melihat apa penyebabnya ya. Oke, ini TV sudah terbuka dan ini ya mesin TV-nya. Dan TV ini sudah diganti modul backlight. Dan kita fokus di bagian tegangan utama TV ini ya, yang untuk menghidupkan CPU TV ini atau prosesornya itu sangat penting sekali. Tegangan rendah biasanya ya, antara 1,5 volt 1,1 atau 1,8 dan 3,3 volt. Dan itu tegangannya di bagian ini normal ya. Dan kita akan berlanjut di bagian ini untuk tegangan 3,3 volt untuk menghidupkan prosesor TV ini ya. Dan kita akan cek. Nah, dia cuma terukur 2,7 sobat. Dan coba dilihat di avometer. Nah, itu kurang ya. Itu seharusnya 3,3 dan itu cuma terukur 2,7. Nah, kita lihat test pointnya di bawah ini. Kita bisa mengetesnya dengan mudah di sini ya. Itu sudah disediakan untuk test point. Nah, itu dia. Itu ada 1,8 dan 3,3 dan selanjutnya 1,15. Dan ini ya akan kita cek satu persatu untuk mengetahui tegangan normalnya itu berapa. Dan di situ seharusnya sesuai dengan yang tertera di situ ya. Dan ini sudah saya tandai dengan jalur panah itu ya. Dan seharusnya tegangannya itu tidak jauh dari situ ya, atau istilahnya sama persis ya. Kalau ada yang lewat atau kurang, biasanya TV ini ya itu bermasalah. Langsung kita cek saja. TV sudah saya hidupkan ya. Yang pertama 1,8 voltnya dulu, terukur berapa ini. Oke, nah itu pas ya 1,8 volt dan 3,3 voltnya. Nah benar ya, 2,7 seperti yang kita tes di bagian atas TV tadi ya, di bagian output dari IC regulator tadi. Dan yang 1,15 terukur 1,17. Ini normal juga ya, itu normal. Dan kita fokus di bagian 3,3 voltnya tadi. Nah ini ya, ini cuma terukur 2,7 volt. Jadi tegangan ini kurang. Jadi tidak menerima tegangan yang kurang itu ya. Akhirnya dia terprotek dan mati TV-nya. Oke, kita akan langsung ya modifikasi saja di bagian jalur ini. Nah ini dia yang bermasalah ya, IC regulator ini yang berjumlah 8 pin. Dia panas sekali ya di bagian sini dan kemungkinan sudah mati dia. Akan langsung kita putus saja ya. Dan kita ambilkan di bekas TV yang sudah rusak juga. Dan ini dia, kita akan memanfaatkan IC LM1117 atau yang semacamnya ya, yang berkode LD1117 atau
yang lain. Oke, ini sudah saya lepas di TV yang lama tadi ya. Nah, dan ini dia sudah terlepas dan akan kita pasang di sini. Oke. Dan ini sudah saya solder di bagian pin-pin IC ini ya. Dan untuk memudahkan kita memasang di TV yang bermasalah ini. Oke, langsung saja kita putus dulu ya jalurnya yang bermasalah ini. Kita bisa putus lewat solder atau kita potong saja jalurnya dengan pisau cutter ya kalau susah. Dan kali ini akan saya putus saja jalurnya di bagian yang dari IC ini ya, yang sudah rusak ini tadi. Jadi supaya tidak ada hubungannya lagi dari IC ini. Dan nanti akan kita suntik dengan IC tadi 1117. Kita lihat dulu ya, apakah sudah benar-benar terputus ataukah masih ada nyambung ya melalui kaca pembesar ini. Soalnya alatnya itu kecil banget ya. Oke, dan itu kelihatannya sudah terputus ya jalurnya. Untuk meyakinkan kita cek juga ya pakai avometer apakah sudah benar-benar terputus. Nah, ternyata sudah terputus ya, dan kita sudah bisa memasang di bagian pin yang kita putus tadi dengan IC LM1117 3,3 volt. Pin nomor 3 kita sambungkan ke jalur 5 volt ya, dan pin nomor 1 kita sambungkan ke jalur ground, dan pin nomor 2 nah itu dia ya output dari IC ini yang bernilai 3,3 volt yang akan kita suntikan ke jalur yang bermasalah tadi ya, yang bernilai 2,7 volt tadi. Jadi supaya normal ke 3,3 volt. Oke, sudah selesai dan akan kita lihat lagi untuk hasil penyambungannya ini ya. Dan kita tidak memakai IC itu lagi, sudah tidak berfungsi masalahnya ya di outputnya. Dan IC ini sangat panas ya, jadi akan kita beri pendingin nantinya. Sebelumnya kita cek dulu tegangannya untuk mengetahui tegangan dari IC ini ya sudah sesuai atau belum dengan yang kita harapkan ya, yaitu 3,3 volt. Dan kita akan hidupkan dulu TV-nya. Langsung saja kita colokkan ya stop kontaknya. Nah, TV sudah nyala. Dan kita akan cek tegangan output dari IC yang barusan kita pasang tadi. Nah, di situ terukur 3,3 volt ya, atau 3,29 volt. Itu sangat pas itu. Oke, dan ini akan saya hidupkan TV-nya untuk mengetahui bagian layar TV ini. Nah, itu TV sudah hidup ya, dan TV sudah mengeluarkan gambar. Oke. Kita akan ukur lagi di jalur test pointnya yang bertegangan 1,8, 3,3 dan 1,15 nya. Apakah sudah sesuai semuanya? Itu terbaca 1,14, 1,17 dan 3,3 voltnya 3,27. Oke, TV sudah normal ya, dan kita bisa tes lagi dan TV sudah tidak mati-mati lagi ya, dan bisa berjalan dengan pada umumnya. Oke, ini TV sudah saya rapikan ya, dan sudah saya pasang pendingin. Soalnya waktu TV beroperasi atau IC tadi bekerja itu sangat panas ya, jadi harus dipasangi pendingin supaya tidak overheat dan awet tentunya ya. Pemakaian jangka panjang itu aman. Oke sobat, TV sudah berhasil baik ya,
Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak dan semoga bisa membantu sobat semuanya yang mengalami kendala seperti ini. Oke, sampai di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.